Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ahlan wa sahlan bikum jami'an, adik-adik santri kelas 11 KMI Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dengan izin Allah taala kita melanjutkan pembahasan materi KBM online kita di mata pelajaran An-Nahwu menggunakan kitab Al-Mumti' fi Syarah Al-Ajurumiyah. Pertemuan yang lalu kita selesai membahas tentang materi berkaitan dengan al-i'rab ya. Kemudian pada kesempatan kali ini materi kita terkait dengan lawan kata dari al-i'rab yaitu al-bina. Apa itu pengertian al-bina? Contohnya, penerapannya dalam ayat Al-Qur'an dan hal-hal penting yang terkait dengan al-bina dan macam-macamnya ya. Insya Allah akan kita pelajari bersama. Baik. Nanti silahkan adik-adik buka kitabnya, karena ini kitab turos ya, yang sudah disederhanakan sehingga memudahkan kita untuk mempelajari. Maka tolong seperti biasa Ustaz sampaikan materi yang saya sampaikan atau yang kita pelajari bersama disimak sampai akhir. Kalau kita di awal sudah mengikuti dengan niat yang baik sampai selesai, insya Allah mudah. Tapi kalau di tengah jalan kita misalnya tanpa udzur, tanpa adanya pemberitahuan, tidak mengikuti, nanti pertemuan selanjutnya itu akan kesulitan untuk memahami. Karena setiap materi yang terdapat dalam kitab ini saling berhubungan, saling berkesinambungan. Ilmu nahwu itu dari yang pertama kali dipelajari sampai akhir tidak boleh untuk ditinggalkan. Karena akan dipakai terus dan materinya akan digunakan dan dipelajari. Karena ini terkait dengan belajar kosakata, susunan kata dalam bahasa Arab. Istilah lainnya adalah gramarnya bahasa Arab atau nahwu. Di kitab di halaman 25 ya, di kitab PDF yang Ustaz gunakan. Nanti silahkan kalian buka dan disimak, usahakan dipahami sampai selesai. Tsaniyan al-bina. Ta'rifuhu, pengertiannya, huwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidah. Tetapnya keadaan akhir kata dalam satu keadaannya. Berarti keadaannya tetap. Harokat akhirnya itu tidak berubah-ubah. Kalau sebelumnya kita mempelajari terkait dengan al-i'rab atau mu'rab yang maknanya perubahan akhir harokat dalam sebuah kata ya, bisa bisa an, bisa in, tergantung awamilnya, tergantung faktornya. Tapi kalau al-bina ini kebalikannya. Dia luzum, tetap. Akhiril kalimah, harokat akhir dari suatu kata, halatan wahidah, dalam satu keadaan. Nanti ada contohnya. Misaluhu, misalnya, luzumu akhiri kata haulai harokatal kasri ma'ahtila fil awamil adakhilati alaiha. Contohnya tetapnya harokat akhir di kata haula. Haulai artinya mereka, tapi merekanya dalam keadaan jauh. Harokatal kasri yang berharokat kasroh, i di sini. Ma'ahtila fil awamil adakhilati alaiha. Bersamaan dengan perbedaan faktor-faktor nanti yang akan mempengaruhi cara membacanya. Fi qaulihi ta'ala. Contohnya dalam firman Allah Ta'ala. Yang pertama, haula'i qaumuna. Haula'i qaumuna. Yang kedua, inna haula'i qaumun. Yang ketiga, wajibna bika ala haulai. Perhatikan kata harokat terakhir haula yang ii itu haulai, 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 semuanya tetap. Berbeda dengan sebelumnya yang pernah kita pelajari di kalimat rajul di sini. Wa qala rajulun ataktuluna rajulan lan an. Auhayna ila rajulin lin, ada perubahannya, rajulun, rajulan, rajulin. Nah, itu i'rab, mu'rab, ada perubahannya. Tapi materi kita kali ini al-bina, contohnya kata haula tetap dia. Sebagaimana pengertiannya, luzumu akhiril kalimati halatan wahidah. Tetapnya harokat akhir suatu kata dalam satu keadaan. Haula di sini sama, harokat akhirnya dibaca haula, tidak haulau, tidak ada. Haula'a tidak ada. Pasti sampai hari kiamat bacanya ya haulai. Walaupun terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi cara baca sebagaimana yang terdapat dalam al-i'rab yang kemarin kita pelajari. Haulai qaumuna, ya sama. Inna haulai sama.
Wajina bika ala haulai. Kita ke pembahasan maknanya. Afwan. Yang pertama, fafil ayatil ula, ayat yang pertama, haulai, kedudukannya sebagai ismu isyarah, isim isyarah, kata tunjuk, mabniyun alal kasri, yang mabni atas harokat kasar, fima khali raf'i mubtada, di tempat kedudukannya itu dhammah mubtada. Haula yang pertama di sini dia sebagai apa? Mubtada. Apa itu mubtada? Nanti insya Allah akan kita pelajari. Yang kedua, wa fil ayati tsaniyah, di ayat yang kedua, inna haula'i qaumun. Maknanya dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya mereka itu adalah suatu kaum titik-titik. Haula di sini sama isim isyarah. Kedudukannya mabni alal kasr, mabni dalam harokat kasrah. Fi mahalli nasbin, dalam keadaan nasab ismu inna. Kedudukannya sebagai ismu inna. Kalau tadi yang pertama sebagai mubtada, awal kalimat yang mengawali, biasanya ditemani dengan korinahnya yaitu khobar. Kalau ini ismu inna. Ayat yang ketiga, fil ayati tsalisah, haula di sini kedudukannya sama sebagai isim isyarah, kata tunjuk, mabniyun alal kasri, dia dibaca mabni dengan harokat kasr, selalu dibaca mabni ya. Haulai, haulai, haulai. Tidak boleh haulau, haulaa. Fi mahali jarrin, kedudukannya dalam mahal jar, dibaca kasrah, biharfil jar, dengan huruf jar juga kasrah. Di intinya di sini maknanya sama, yaitu isim isyarah, kata tunjuk, mereka. Tapi kalau kita pelajari dalam konteks gramarnya kalimat, di setiap satu ayat kedua, ayat ketiga itu berbeda. Ayat pertama kedudukannya sebagai mubtada yang mengawali suatu kalimat. Ayat kedua, haula di sini kedudukannya sebagai isim inna, dan yang ketiga, haula di sini kedudukannya sebagai mahal al-jar. Keterangan berikutnya, al-mabni sabitun, tetap, la yataghayyaru akhiruhu, yang harokat akhirnya tidak pernah berubah. Bisa babituhu lil awamil al-mukhtalifah, walaupun disebabkan oleh masuknya faktor-faktor yang berbeda. Wa innama yubna ala ma sumi'a alaihi, dan sungguhnya ditetapkan atau keadaannya itu tetap atas dasar apa yang didengar. Faminhu ma yubna ala sukun, di antaranya ada yang ditetapkan atau dibinakan atas sukun. Cara membacanya sukun terus. Nahwu seperti kam. Kam ya kam. Tidak boleh kamu, kama, kami. Nggak boleh, harus kam. Karena dia mabni, memang dari sananya, dasarnya itu mabni ala sukun. Wa minhu, dan diantaranya mayubna alal fatah. Mabni dasarnya atas fatah. Nahwu aina. Dibaca apa? Fatah itu berarti apa? Fathah. Aina ya aina terus. Tidak boleh ainu, aini, nggak boleh. Harus aina. Wa minhu mayubna alal kasr, sama. Dan diantaranya ada yang mabni sudah didasarkan atas kasr, dibaca kasroh. Contohnya nahwu amsi, amsi ya amsi. Nggak boleh amsu, amsa nggak boleh, harus amsi. Terakhir, wa minhu ma yubna ala dham, bina didasarkan atas dham, ditetapkan atas cara membacanya dengan harokat dham, dhammah. Nahwu contohnya haitsu. Nggak boleh dibaca haitsa, tidak boleh dibaca haitsi, ya haitsu. Berarti kam di sini mabninya di huruf terakhir itu nggak pernah berubah sama sekali, sukun. Aina mabninya harokat terakhir, huruf terakhir itu nun, ya na terus. Amsi harokat terakhir didasarkan sudah dari sananya itu, dasarnya itu si, ya si terus, tidak boleh amsa, amsu nggak boleh, harus si. Yang terakhir atas dham, dhammah, haitsu, huruf su-nya, haraf sin, sa, su, ya su. Kam sukun, aina na fatah, amsi si kasroh, haitsu su dhammah, itu namanya bina atau mabni. Kam artinya berapa, aina itu di mana, amsi itu kemarin, haitsu itu dari mana atau di mana. Tapi dia biasanya terletak di awal kalimat atau di tengah-tengah kalimat. Haitsu boleh diartikan sebagaimana, atas hal di mana. Kalau kam, pertanyaan, kam kitabuk misalnya. Berarti fa anwa'ul bina, macam-macam bina di sini. Pendasaran kata dalam bahasa Arab
ditentukan dengan di akhir harokatnya di suatu kata tersebut terdapat 4 macam. Ad-dham, dhammah. Contohnya apa? Haitsu, haraf sin, su. Fatah, fathah. Contohnya aina. Wal kasr, contohnya amsi, si. Wasukun, sukun. Contohnya adalah tadi kam di haraf mim yang bentuknya sukun. Dham, fathah, kasr, sukun ini namanya anwaul bina. Bina kenapa? Tidak berubah. Kam ya kam terus, tidak boleh kamu, kama atau kami. Aina ya nun, aina na terus, tidak boleh ainu, aini. Amsi ya si, amsi terus, tidak boleh amsu, amsa. Haitsu ya su terus, tidak boleh berubah haitsa, haitsu ya. Itu namanya al bina. Pengertiannya tadi luzumu akhiril kalimah halatan wahidah. Tetapnya harokat akhir suatu kalimat dalam kata bahasa Arab dalam satu keadaan tertentu. Tidak boleh berubah ya. Berbeda dengan mu'rab atau i'rab kemarin, kata rojulun bisa rojulan, bisa rojun. Kalau ini enggak. Kam ya kam, aina ya aina, amsi ya amsi, haitsu ya haitsu. Bagaimanapun juga kedudukan dari kata-kata ini. Itu tadi materi kita terkait dengan al-bina, kebalikan dari al-i'rab. Nanti insya Allah akan kita pelajari macam-macam i'rab di pertemuan berikutnya. Dan insya Allah akan kita pelajari kedudukan kalimat ya. Insya Allah akan kita pelajari apa itu mubtada, apa itu khobar, apa itu isim inna, khobaru inna, dan yang lainnya. Tapi kita di sini mengawali dengan muqaddimah terlebih dahulu sebagai pengantar sebelum masuk ke materi yang lebih besar dan lebih mendalam. Silahkan nanti adik-adik kalau ada pertanyaan, masukan, saran, kritikan, usulan disampaikan ke Ustadz. Ya, semoga bisa dipahami. Naktafi bihadzal liqa, aqulu qouli hadza, barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.